Gerindra Angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Evi Marhaini, SMPN 1 Kendal. Saya Lukman Hakim Jawari Kurniawan dari SDN Mantingan 5. Saya Muhammad Rafi dari SDN Sidoarjo 2 Kendal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Evi? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, mari kita diskusikan lebih dahulu tentang penilaian. Saya akan mengamati dan menilai tentang beberapa hal. Yang pertama, sudah sesuai dengan alur kita atau belum kita ini. Yang kedua, bagaimana Bapak menyampaikan tujuan agar pertanyaan berikut kepada coaching, dan yang ketiga, bagaimana menjawab pertanyaan dari coaching. Jangan lupa disesuaikan prinsip coaching yang kita lakukan hari ini. Yang pertama yaitu kemitraan, terus proses kreatif, dan juga berbagi potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah potensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Ya, yang jelas ada 3 kompetensi Bu. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oke, selanjutnya dari kompetensi ketiga tadi yang mungkin dikembangkan secara spesifik dari observasi hari ini. Ya, baik Bu. Secara spesifik saya akan mengembangkan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Selanjutnya, indikator seperti apa yang ingin Anda capai pada coaching ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu bagaimana supaya coaching itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi hanya saya sebagai mitra untuk menemani coaching supaya coaching itu bisa menemukan solusi atas masalahnya. Kemudian observasi kali ini Bapak, silakan melakukan coaching kepada coaching. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Rofi. Waalaikumsalam Pak Lukman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Lukman, sehat. Sehat ya? Iya. Baik. Pak Rofi, ada cerita apa nih hari ini? Oh iya, mohon maaf sebelumnya Pak Lukman atas kalau saya mengganggu waktunya, dan terima kasih. Enggak mengganggu Pak. Ya, ini Pak, itu loh Pak, kelas 6 itu loh Pak, kok akhir-akhir ini kok kayaknya semangat belajarnya itu menurun Pak. Itu. Iya. Kelas 6 semangat belajarnya menurun. Iya. Itu kira-kira kita sebelum berbicara lebih dalam lagi ya Pak, kira-kira Pak Rofi tujuan dari pembicaraan hari ini apa sih? Pak Rofi itu pengennya seperti apa? Itu kan akhir-akhir ini kan saya lihat tuh anak-anak itu waktu saya ajar itu kurang semangat, dan saya lihat itu nilainya itu kok kebanyakan itu di bawah KKN. Mungkin itu yang sampai KKN itu tidak ada setengahnya Pak. Dan anak-anak itu waktu saya ajar itu kayak gitu Pak, kayak kurang semangat, lesu gitu, kayak habis bangun tidur gitu loh Pak. Nah saya itu inginnya tuh anak-anak itu mereka itu semangat dalam kegiatan pembelajaran saya, aktif ketika saya itu sedang mengajar, mereka itu merespon saya Pak. Jadi tidak hanya komunikasi satu arah saja, tetapi juga ada komunikasi 2 arah. Tapi pembelajaran yang saya lakukan ini masih komunikasi satu arah Bapak. Iya. Berarti kalau saya garis bawahi, Pak Rofi pengen menemukan solusi atas permasalahan bagaimana anak-anak itu bisa belajar secara aktif gitu ya, biar ada komunikasi 2 arah antara bapak dengan anak sehingga pembelajaran tercapai tujuannya ya Pak ya. Iya betul Pak. Nah, kira-kira kalau
dari range 1 sampai 10, kira-kira kondisi kelas Bapak itu ada di range berapa, Pak? Kalau saat ini itu saya nilai itu masih nggak nyampe 5, Pak. Nggak nyampe 5. Nggak nyampe 5, Pak, itu. Itu malah bisa-bisa kurang, Pak. Karena kan cuma sedikit yang mungkin nilainya baik atau yang bisa dijaga itu saja. Baik, Pak. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kok itu masih berada di angka 5 itu? Kira-kira Pak Rofi tahu nggak? Kayaknya itu gini, Pak. Mereka itu bosan, merasa jenuh terhadap pengajaran yang saya ajarkan. Mungkin ya akhir-akhir ini saya sering fokus sama tugas lain, Pak. Jadi saya kurang memperhatikan anak-anak. Jadi ketika pembelajaran itu mereka itu kayak ngelamun gitu, terus ada temennya olahraga di luar itu mereka itu nggak fokus ke saya, Pak. Malah dianya di luar gitu, Pak. Iya. Sering saya tegur, itu malah saya kasih pertanyaan itu nanti jawab. Saya tanya A itu nanti jawabnya malah ke C, Pak, sama bisa jadi malah ke Y. Iya. Berarti Pak Rofi apa itu sudah merefleksikan diri sendiri bahwa masalahnya itu ada di Pak Rofi, ya, termasuk salah satunya ada di Pak Rofi sendiri gitu ya. Iya. Terus idealnya yang Bapak idealkan itu pengennya itu di angka berapa, Pak? Kalau saya sih paling enggak ya 8 lah, Pak. Itu sudah bagus gitu, sudah masuk lagi. Angka 8 itu kondisi ideal di mana Pak Rofi nanti anak bisa aktif memperhatikan pembelajaran dan juga ada komunikasi dua arah tadi ya, Pak ya. Iya, betul. Baik. Nah, kira-kira rencana yang akan Bapak Rofi setelah mengetahui apa itu sumber masalahnya setelah ini apa, Pak? Mungkin Bapak Ibu saya itu akan menggunakan metode pembelajaran atau media pembelajaran yang bisa memacu siswa itu menjadi aktif, kreatif, dan berpikir kritis, Bapak. Mungkin saya akan menggunakan media PowerPoint gitu, Pak. Saya tampilkan menggunakan LCD. Dan juga saya ingin membuat itu pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan tingkat kemampuan anak, Bapak. Nah, itu kan saya lihat itu kan dari kemarin itu kan ada anak yang aktif, berarti itu kan cenderungnya itu berarti bagus. Dan ada yang kadang tanya, kadang diem, itu berarti dia menengah, Bapak, dari situ. Nah, terus dan yang tidak bisa menjawab, tidak responnya tidak baik, sering tidak berkonsentrasi, sering menghadap kemana-mana, nah itu kemungkinan itu tingkatnya rendah, Bapak. Nah, dari situ saya ingin membuat pembelajaran diferensiasi, Bapak, dan menggunakan teknologi, yaitu bisa menggunakan LCD, saya menggunakan PowerPoint, supaya nanti anak itu lebih menarik dan lebih tertarik terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Baik, Pak. Berarti Bapak nanti akan melakukan sebuah metode dengan cara berdiferensiasi ya, Pak ya. Iya. Itu menurut saya itu ide bagus, Pak. Jadi nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa mengcover gaya belajarnya gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, kira-kira dalam aksi Pak Rofi nanti itu apakah Pak Rofi akan berkolaborasi dengan guru lain atau mungkin bisa sendiri, Pak? Oh, ini Bapak. Berhubung kemarin itu Bu Sabda itu kemarinnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Nah, di situ saya akan bisa bertanya dengan beliau. Oh, saya mempunyai murid sekian. Nah, saya mungkin akan berkolaborasi dengan beliau. RPP rencana yang bagaimana yang akan membuat peserta didik saya itu nanti akan menjadi aktif, terus pembelajaran itu berjalan dengan lancar, semuanya anak itu menjadi mendengarkan saya, jadi lebih aktif dalam mengomentari apa yang saya lakukan, apa yang saya ajarkan, dan mungkin nanti ke depannya saya akan berkomunikasi atau sharing dengan Bu Sabda terkait NPP yang akan saya buat. Dan berhubung nanti minggu depan itu saya sudah akan melakukan praktek langsung, Bapak. Dan itu nanti sesuai dengan mata pelajaran yang saya gunakan, yaitu IPA tentang materi APN. Baik, berarti Bapak akan melibatkan rekan Bapak Bu Sabda untuk
istilahnya sharing dalam pembelajarannya Bung Sabda ke Pak Romi gitu ya. Iya. Nah itu bagus juga Pak. Jadi nanti Bung Sabda bisa berbagi dengan Pak Romi. Pak Romi juga bisa mengambil ilmu dari Bung Sabda. Itu sangat bagus diterapkan di pembelajaran. Nah kira-kira kapan Pak ini mau dimulai? Insya Allah besok saya akan menuju Sabda, ya. Besok akan langsung ya? Iya, akan men-sharingkan RPP yang saya lakukan. Baik. Mungkin lebih cepat lebih baik Bapak. Nanti Baik. kalau revisi kan waktunya masih lama. Nah, jadi kalau saya betulkan revisi nanti masih ada waktu lagi untuk saya kelanjutannya begini. Baik Pak, semoga apa yang diciptakan Bapak itu pembelajaran yang ideal nanti bisa tercapai ya Pak ya. Iya Bapak. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya. Iya, Bapak. Jadi 2 minggu lagi kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Saya pengen tahu hasil dari apa yang diterapkan Pak Rofi di kelas Bapak. Iya. Ya. Iya. Itu ya Pak ya. Iya Bapak. Nah yang terakhir Pak, Iya. gimana setelah kita ngobrol sharing-sharing ini? Alhamdulillah Pak, setelah saya melakukan coaching ini Bapak, Ya. perasaan saya itu menjadi lega Bapak. Sebelumnya unek-unek yang saya pendam sendiri, yang saya pikir sendiri itu akhirnya bisa keluar dengan coaching dari Bapak ini. Akhirnya saya memenuhi jalan pikiran saya berkat coaching Bapak. Berarti makin yakin ya untuk melaksanakan program tersebut? Iya Bapak, insya Allah yakin Bapak. Baik, semangat Pak Rofi. Iya, terima kasih Bapak Lima. Sama-sama Ya. Pak Rofi, sukses selalu. Iya Bapak, iya siap, Oke, siap. kita cukupi sampai sini ya Pak Rofi. Iya Bapak. Kita nanti ketemu lagi 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam Bu Evi. Sebelum jumpa Pak Mahir, Ya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca konsultasi kali ini. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator pencapaian dari coaching tadi? Ya, baik Bu. Indikator yang sudah tercapai atau dilakukan dalam proses coaching tadi adalah alur tirta sudah terpenuhi. Jadi percakapan antara saya dengan coach itu di alur tirtanya sudah terpenuhi semuanya, dan itu coach sudah berusaha untuk mengeksplor daripada problemnya. Oke Pak Lukman, menurut saya memang proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Pak Lukman sudah dapat mengambil informasi dari coach dan menentukan solusi akhirnya. Pertanyaan terakhir Pak Lukman, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah coaching hari ini? Ya. Baik Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah coach dan saya itu bisa memahami proses coaching sehingga dalam penerapan kedepannya itu akan menjadi lebih baik. Jadi proses coaching yang sudah berjalan itu benar-benar berdampak pada pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Baik Pak Lukman, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian Pak Lukman observasi hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rati. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kalau baik, baik Bu Evi. Sebelum kita hari ini melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coach saya amati apakah itu nanti nilainya itu sesuai dengan rubrik penilaian. Yang kedua, apakah sesuai dengan alur tertinta atau belum. Kemudian bagaimana ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan ibu nanti atau menanggapi pertanyaan yang ibu berikan. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching dari coachnya. Terus jangan lupa juga prinsip coachingnya itu antara lain kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi coaching. Nah,
pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Pak Rofi, untuk kompetensi yang akan saya beri pada coaching hari ini adalah yang pertama share, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, dari ketiga kompetensi tadi saya akan lebih fokus kepada mendengarkan aktif dan juga memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin nanti dapat menemukan solusi dari masalah-masalah yang terjadi sehingga coaching mampu menggali potensi dan juga menemukan masalah dan menyelesaikan dengan lebih baik lagi perasaan yang senang dan berkesenangan. Baik, demikian Ibu pra-observasinya kali ini. Semoga coaching nanti berjalan dengan lancar dan silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Terima kasih Pak Rofi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, Waalaikumsalam Bu Yati. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Yati sehat. Bu Yati sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Pak Lukman. Kita mau ngobrol-ngobrol nih katanya. Iya. Tidak lama, mungkin hanya 10 sampai 15 menit. Mungkin apa yang kira-kira Pak Lukman mau sampaikan hari ini? Iya, betul Bu. Saya sebenarnya pengen curhat kepada Bu Yati ya. Begini Bu, saya itu ada problem sedikit di lembaga. Saya pengen anak-anak itu gemar menabung dengan tertib. Artinya dengan tertib itu nabungnya ya pada umumnya di bank biar tertib administrasi. Nanti juga biar anak-anak itu merasa bangga dengan dia mempunyai tabungan yang ada namanya. Kemudian anak-anak juga terbiasa dengan proses administrasi. Dari ngobrol kita hari ini nanti mungkin apa yang mungkin dapat dengan ambil tujuan kita yang untuk murid itu dan untuk wali murid juga untuk sekolah itu kira-kira yang fokus yang mana? Pengen saya ya nanti akan ketemu sebuah solusi Bu, bagaimana menabung di bank ini biar terlaksana dan nggak ada konflik. Iya, itu sih Bu. Kalau dari pengamatan jenengan, ini anak-anak kan sudah mempunyai kesadaran tentang menabung, baik di lembaga dipegang oleh gurunya sendiri atau di bank. Kira-kira semangatnya menabung anak-anak kalau bisa dinilai itu dari ring 10 sampai 100 kira-kira bagaimana pengamatan jenengan? Kalau selama ini yang sudah berjalan ya sekitar 60. Jadi dari 10 sampai 100 berkisar 60 karena tidak semua anak itu nabung juga. Karena mungkin kalau nabung di guru itu kan kadang ya namanya manusia bukan sistem ya. Kalau di bank itu kan sistem ya. Nanti kalau namanya manusia itu ada lupanya, kadang buktinya juga tidak ada seperti itu. Maka anak-anak juga khususnya wali murid juga kalau nabung di gurunya ini agak kurang percaya gitu loh. Untuk menaikkan kira-kira kepercayaan anak-anak dan juga semangat anak-anak menabung dari 60 itu pengennya nanti bisa menaikkan ke angka berapa Pak? Pengennya ya di angka 85. Jadi nanti kalau program itu berjalan itu saya yakin orang tua kepercayaannya terhadap lembaga itu semakin tinggi. Terus dari 6 sampai 85 itu berarti kan perlu sekali nanti dengan punya program yang bisa menaikkan dari keinginan jenengan dari 60 sampai 80 itu kira-kira apa program-program yang
dengan galih dengan apa yang pahami dan dipraktekkan ke anak-anak kira-kira. Iya. Yang jelas pertama kerjasama ya Bu. Nanti kita kerjasama dengan pihak bank, kemudian apakah bank itu bisa secara rutin datang ke sekolahan, kemudian juga kita mau adakan sosialisasi kepada orang tua dan itu harus Bu, karena hubungannya kan juga dengan orang tua kalau nabung itu. Nanti juga ada sosialisasi kepada gurunya, cuma masalahnya itu saya belum yakin kalau ini saya utarakan kepada kepala sekolah dan kepada bapak ibu guru yang lain. Nah, sebenarnya saya juga mau melaksanakan cuma maju mundur. Saya butuh penguat Pak. Program yang dengan canangkan yang dengan itu sangat bagus sekali. Jadi dia sudah punya program tadi kerjasama dengan bank, terus kerjasama dengan wali murid juga, gitu bisa dicoba. Karena program ini program bagus yang ketika program itu nanti dilaksanakan, insya Allah nanti akan mendapatkan kebaikan dan manfaat yang luar biasa. Untuk melaksanakan program ini Pak Lukman, ini nanti bisa kira-kira siapa yang mau bisa diajak untuk berkomunikasi dan mendukung program ini. Ya. Yang jelas pertama adalah bagaimana saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Nanti kepala sekolah kalau memang merespon baik, itu pasti akan disosialisasikan dengan bapak ibu. Kemudian baru ke nanti sosialisasi ke orang tua. Ini langkah pertama adalah ke kepala sekolah dulu. Iya. Jadi nanti jenengan langsung berkomunikasi dan curhat-curhatan sama kepala sekolah untuk menyampaikan program ini karena programnya sangat bagus. Kira-kira jenengan mulai melaksanakan program ini kira-kira kapan? Secepatnya Bu, karena ini kan tahun ajaran baru. Jadi anak-anak di tahun ajaran baru ini mulai dari kelas 1 itu biar bisa pegang buku rekening atas namanya sendiri gitu. Iya. Terus sekali nanti kita 1 minggu lagi kita ngobrol lagi. Saya pengen dan penasaran dengan program yang jenengan sampaikan itu nanti bisa dikomunikasikan ke kepala sekolah bagaimana kira-kira reaksi kepala sekolah dan program itu berjalan dengan harapannya yang sangat bagus sekali. Setelah ini jenengan nanti sudah ngobrol itu perasaannya bagaimana? Ya, setelah menyampaikan makin yakin Bu. Jadi saya makin yakin bahwa minimal ada teman yang mendukung program saya gitu. Jadi saya semakin yakin untuk bisa mengkomunikasikan kepada kepala sekolah. Baik Pak Lukman, semangat untuk programnya yang baru. Semoga berhasil. Kita tunggu kabar-kabar baiknya tentang program ini. Saya cukupkan coaching hari ini. Baik, Bu. Terima kasih Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rodi. Bagaimana Bu tadi Bu coachingnya Bu? Alhamdulillah plong. Long ya Bu? Alhamdulillah long. Nah, sekarang sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang sudah Bu Evi lakukan terkait indikator tercapaian? Alhamdulillah tadi sudah saya lakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga bisa menggali potensi coaching dan juga coaching dapat menyelesaikan masalah yang diceritakan kepada saya. Menurut saya tadi ya, Bu Evi tadi sudah berjalan sesuai dengan alur kita dan tadi juga sudah menggali informasi dari coachingnya tadi sudah mengeksplor masalahnya tadi dan juga bisa menemukan masalahnya sendiri berkat di coaching oleh Bu Evi tadi. Untuk yang kedua, kompetensi apa lagi yang akan Bu Evi kembangkan setelah coaching kali ini? Nanti insya Allah untuk kedepannya saya lebih memahami coaching dan coaching bisa lebih lancar, lebih baik, dan antara coaching dan coach itu bisa menjadi mitra yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang disampaikan
Baik Bu, terima kasih. Semoga kedepannya nanti bisa berjalan lebih baik lagi. Bu Evi lebih semangat lagi dan nanti yang di Koci juga lebih mengeksplor lagi masalahnya dan semoga nanti bisa membantu teman-temannya yang ada di sini. Mungkin sekian Bu Evi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rofi'i. Waalaikumsalam Pak Lukman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ini Pak. Baik, Pak Rofi'i, Bapak kan nanti akan melakukan proses coaching ya. Nah, di sini Bapak Rofi'i dengan coaching nanti akan saya nilai apakah sesuai dengan rubrik-rubrik penilaian, dan nanti juga jangan lupa prinsip coachingnya dipakai ya Pak ya. Iya Pak. Jadi prinsip coachingnya juga dipakai. Kemudian nanti saya juga akan melihat respon coach terhadap pertanyaan berbobot yang Pak Rofi'i berikan, itu responnya bagaimana, apakah coach itu mengeksplor semua masalahnya. Jadi nanti Pak Rofi'i tugasnya mancing-mancing sama coachnya ya Pak, begitu ya Pak. Iya Pak. Dan jangan lupa alur bertanya juga dipenuhi, itu yang terpenting. Nah, saya akan bertanya nih Pak. Yang pertama adalah kira-kira dalam kegiatan coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Potensi yang akan saya kembangkan nanti adalah present Bapak yang pertama. Ya. Yang kedua, terus yang pertama, yang kedua itu mendengarkan aktif ketika coach menyampaikan masalahnya. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiganya itu, apakah ada yang ingin dikembangkan secara spesifik Pak? Potensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan aktif Bapak dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya. Iya. Nah, kemudian nih yang terakhir Pak, yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching ini nanti apa sebenarnya? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu Bapak, dan kemudian coach saya itu bisa menemukan langkah-langkahnya itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh begitu. Baik Pak, nanti silakan setelah ini Bapak melakukan proses coaching dan semoga tujuan daripada coaching nanti tercapai dan si coaching bisa menemukan solusi atas masalahnya. Silakan Bapak bekerja. Nanti kita setelah proses coaching nanti ada Bapak ketemu saya lagi, dan nanti kegiatan coaching akan saya amati ya Pak ya. Iya Seperti Bapak. itu. Baik Pak, silakan Bapak nanti melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi. bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Wah saya Bu ya. Bagaimana Bu? Apa yang bisa kita bicarakan? Iya, saya itu ini kan tahun ajaran baru, dapat siswa baru dari SD. Padahal saya kan pengennya saya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi belum tahu karakternya anak-anak. Itu Pak. Jadi masih belum jelas. Jadi bagaimana ya saya melakukan asesmen awalnya bagaimana itu, Pak, saya masih perlu masukan. Oh gitu. Berarti Bu Evi ini mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Iya. Nah pembelajaran diferensiasi itu seperti apa Bu? Saya ingin tahu. Ya, pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak, minat anak, dan juga gaya belajar anak gitu. Jadi ketika saya nanti melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu, anak-anak betul-betul sesuai dengan karakternya, minat dan juga kesiapan belajarnya. Wah itu bagus Bu itu Bu. Perlu dikembangkan gitu Bu. Iya. Kira-kira Bu, itu nanti anak-anak itu tertarik tidak Bu terkait pembelajaran yang Ibu sampaikan itu nanti? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan karakter, minat, kesiapan belajar mereka. Harapan saya nanti anak-anak itu punya motivasi yang lebih karena sesuai dengan karakter saya seperti itu. Tapi saya itu mau melakukan penilaian awalnya, mau mengelompokkan itu yang mungkin masih
Jadi kan ini kan Bu Evi kan sudah mau memberikan pembelajaran diferensiasi. Dan ini kan siswa Bu Evi ini kan baru ya Bu ya? Berarti kelas 7 Bu ya? Oh gitu. Apakah ada metode atau cara Bu untuk nanti mengkelompokkan yang sesuai Bu Evi inginkan tadi? Karena siswa baru, otomatis saya kok punya pikiran seperti ini. Karena saya belum tahu sama sekali latar belakangnya. Saya ingin nanti ada dua cara yang saya terapkan dan sesuai yang mana akan kemudian saya juga masih perlu dukungan. Yang pertama, saya ingin nanti memberikan anak itu kuesioner. Jadi membagikan kuesioner kepada anak-anak tentang gaya, bakat, dan minat dan juga kesiapan belajarnya. Terus yang kedua, saya ingin menerapkan menggunakan teknologi atau apa namanya platform kuisis gitu. Jadi dengan kuisis itu harapan saya anak-anak juga nanti bisa mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu. Wah, itu ide bagus Bu itu Bu. Itu nanti berarti menggunakan teknologi juga untuk mencari akses diagnostik awal anak itu tadi ya Bu ya, untuk mengetahui kemampuan anak itu tadi Bu ya. Iya, itu juga bagus Bu itu. Kira-kira Bu, dengan ide Bu Evi itu tadi, respon anak tadi terkait diagnostik awal yang Ibu lakukan itu nanti, anak-anak itu nanti apakah bisa tertarik atau bagaimana gitu? Harapan saya karena nanti anak-anak itu belajar sesuai dengan gayanya, mereka akan belajar lebih menyenangkan dan tertarik. Jadi mengusir rasa kebosanan itu dengan gaya belajarnya yang berbeda-beda. Saya pengennya anak-anak itu nanti menemukan gaya belajar sesuai dengan minatnya, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan minatnya. Dari apa yang sudah Bu Evi tadi sampaikan, bisakah Bu Evi ceritakan ulang kembali apa yang Bu Evi akan lakukan? Yang pertama, nanti ketika saya masuk kelas, nanti akan saya buat kuesioner tadi, satu kuesioner, atau kalau mungkin tidak memungkinkan itu nanti bisa saya memakai aplikasi kuisis, saya bagi. Kalau mereka membawa HP, kalau diperbolehkan itu nanti bisa langsung ke melalui kuisisnya masing-masing untuk menjawab apa yang sudah saya rencanakan dalam kuisis itu. Wah, itu ide bagus Bu. Sebenarnya Bu Evi itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri terkait yang Bu Evi sampaikan tadi. Itu perlu dicoba Bu, itu bagus itu ya. Kira-kira komitmen apa yang Bu Evi lakukan untuk selanjutnya? Saya ingin nanti ngajak teman sejawat dengan guru untuk sama-sama nanti saling mengingatkan dan saling membantu. Kira-kira aplikasi ini sudah bisa saya aplikasikan atau belum, dan penyempurnaan yang nanti saya minta teman-teman itu untuk bisa saling menyempurnakan, saling memberi masukan. Selain itu juga saya juga minta izin ke kepala sekolah untuk nanti anak-anak kelas 7 itu diperbolehkan satu hari saja untuk membawa HP untuk bisa mengisi kuisis yang nanti saya berikan kepada anak-anak. Bagus juga Bu, itu nanti kita bisa saling sharing dengan teman guru. Dan kira-kira itu nanti akan Ibu Evi lakukan kapan Bu? Secepatnya, karena besok Senin sudah mulai masuk, yaitu mungkin sudah saya siapkan ini pertanyaan dan kuisis nanti besok hari Senin nanti sudah bisa saya terapkan. Saya jamin Bu Evi nanti bisa menjalankannya dengan baik. Dan bagaimana perasaan Bu Evi setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah, tadi awalnya saya masih ragu apakah bisa saya menerapkan ini kepada anak-anak. Tetapi saya punya keyakinan ketika kita mau berusaha, insya Allah nanti akan ada jalan dan insya Allah berhasil seperti itu. Alhamdulillah, saya ikut senang Bu Evi sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik. Dan terima kasih Bu, ini juga sudah siang berhubung
Bentar lagi saya juga mau ada acara sebentar. Mungkin ini dulu coaching hari ini Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rofi, seharusnya telah mendengarkan curhatan saya. Semoga nanti kedepannya tulisan saya lebih menarik dan lebih banyak. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Rofi. Waalaikumsalam Pak Lukman. Ya, bagaimana proses coachingnya tadi? Sukses? Alhamdulillah sukses Pak Lukman. Alhamdulillah. Iya. Nah, Pak Rofi, tadi kan saya sudah mengamati proses coachingnya Pak Rofi dengan coaching. Tapi di sini saya akan menguatkan apa yang sudah Bapak Rofi lakukan terkait indikator ketercapaian pada kegiatan coaching tadi. Terkait indikator ketercapaian tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga saya tadi sedikit mengulik supaya menyampaikan masalahnya secara aktif. Ya, baik Pak. Menurut saya tadi memang proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Terbukti coaching sudah mulai terbuka, membuka problemnya. Kemudian Pak Rofi juga sudah mencoba memancing untuk coaching menemukan solusi atas masalahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan Bapak setelah melakukan coaching pada hari ini? Setelah melakukan coaching hari ini, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan itu terkait Bapak membuat pertanyaan yang berbobot supaya nanti coach tahap nanti itu bisa lebih mengeluarkan atau mengeksplor masalahnya lagi lebih baik lagi. Tadi sudah berjalan lebih baik, sudah Bapak, sudah. Nah jadi saya ingin mengembangkan lagi supaya nanti coach itu lebih berkuasa lagi, lebih baik lagi, lebih mengeluarkan apa yang diunek-unekkan terhadap. Jadi supaya coach lebih terbuka, iya, ada yang ditutup-tutupi. Iya, ada yang ditutup-tutupi Bapak. Iya, bagus supaya itu, humble gitu Bapak. Bagus itu ya. Baik Bapak, coachingnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian semoga refleksi kali ini bisa membawa kebaikan nanti pada tahap coaching berikutnya. Sukses selalu Pak Rofi. Terima kasih. Yes. Cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di coaching berikutnya. Assalamualaikum Pak Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Sama-sama. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.